Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita atau video kita tentang soal PKN, PGSD, ya. Yang mana soal ini diambil dari soal-soal atau kisi-kisi dari PPG, Program Profesi Guru, yang mana tingkat kesulitannya jauh lebih sulit daripada soal-soal biasa ya. Mudah-mudahan dengan latihan di sini teman-teman nanti bisa mudah lulus di kompetensi teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like-nya. Bantu juga share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum tonton video-video sebelumnya, tonton juga mulai part 1 karena di mulai part 1 itu ada IPA di situ. PGSD IPA, kemudian bahasa Indonesia, IPS, dan sekarang di PGSD PKN. Baik, kita masuk di kisi-kisi yang pertama. Ini materi pokok PKNSD. Sama dengan kemarin ya, yang video sebelumnya yang belum tonton. Capaian pembelajaran mampu menguasai konsep teoritis masalah pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, ini kita di PKN memang tidak jauh-jauh dari sini ya. Pancasila, UUD, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikator esensialnya mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai pasca modern abad globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur. Coba kita cek soalnya. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kasih waktu 5 detik, sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab seperti biasa. Dan setelah itu kita lanjut ke jawaban dan pembahasannya. Jadi jawabannya ada di option E ya. Yaitu menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila juga berfungsi sebagai filter atau penyaring ya. Kita lihat pembahasannya. Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan atau westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Materi pokok masih sama, capaian pembelajaran ini sudah beda ya. Mampu memilih dan menggunakan fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan sebagai laboratorium PPKN di masyarakat untuk pengembangan materi PPKN. Mampu memilih dengan argumentasi yang benar, fakta,
dan peristiwa sosial kewarganegaraan yang dapat dijadikan pengembangan materi PKN. Coba kita cek soalnya. Salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. C. Pemisahan kedudukan presiden, lembaga legislatif. D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Jawab dulu ya. Jadi jawabannya ada di option D ya, yaitu pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung ya. Ini salah satu tujuan dari amandemen UUD 1945 ya. Kalau sebelum sebelum di amandemen dia dipilih oleh MPR ya, melalui MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen dia kembali pemilihan langsung oleh warga negara. Oke, ini dia. Tujuan amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen UUD adalah pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Oke, sudah berapa yang benar? Apakah benar semua? Mudah-mudahan benar semua ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Materi pokok PKNSD mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah dalam membangun kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta bela negara. Indikator esensial: mampu mengkritisi kelemahan utama pengembangan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Kita cek soalnya. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyak partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Silakan dijawab dulu. Jadi kunci jawabannya ada di option D. Kita lihat mana terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Ya, that is reality ya teman-teman. Itu memang realita yang terjadi di negara kita saat ini, di mana partai-partai politik hanya berlomba-lomba untuk mengambil jatah mereka, mengambil uang negara ya, lebih bahasa kasarnya lebih seperti itu. Mereka berlomba-lomba memperebutkan kursi, kemudian nyetor ke partai politik mereka ya.
Nah, ya, mudah-mudahan nanti bisa berubah ya teman-teman, bisa lebih maju lagi NKR kita yang tercinta ini. Ini dia pembahasannya. Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi, ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Nah, ini juga yang kadang membuat pemicu korupsi ya. Misalnya ditekan-tekan dari partai ya, sampai akhirnya merasa kurang dengan gajinya, akhirnya ngambil dari proyek untuk mempertebal kantongnya sendiri dan setoran-setoran masuk ke partai itu aman gitu ya. Mereka ya itulah fakta. Mudah-mudahan bisa dirubah dari guru-guru ini, dari teman-teman sekalian ya. Tanamkan jiwa nasionalisme, jiwa religius ke anak-anak didik kita. Mudah-mudahan Indonesia bisa maju ke depannya ya. Really menyedihkan ya. Sadness, menyedihkan sekali. Really sadness. Oke, mudah-mudahan tepat jawabannya. Kita lanjut ke kisi-kisi yang berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman. Materi pokok PKNSD, capaian pembelajaran, mampu menyusun usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar. Indikator esensial, mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil. Coba kita lihat soalnya. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik atau political will dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan belum bekerja maksimal. Ya, ini dia kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh ya. Jawab dulu ya. Jadi jawaban yang tepat ada di option B ya, yaitu UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus menangani HAM. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, UUD 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM atau Kepres nomor 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, UU nomor 39/1999 tentang HAM, UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. B. Dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM, yaitu Komnas HAM, KNPA, dan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau UU nomor 27/2004. C. Dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM. Jelas ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan ini yang punya jurusan PKN, saya pikir ini hanya merefresh kembali ya. Ini dia kisi-kisi dan soal selanjutnya. Materi pokok sama, capaian pembelajaran, mampu berperilaku baik sesuai prinsip, nilai moral, dan norma kewarganegaraan, Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia. Indikator esensial mampu memberikan argumen nilai yang kuat tentang pentingnya perilaku demokratis dalam konteks kewarganegaraan. Baik, kita lihat soalnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, E. Kesusilaan. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B ya. Dia melanggar atau bertentangan dengan norma kesopanan, tidak sopan ya karena berkata kasar. Jadi dia, kita lihat pembahasannya. Kesopanan atau etiket lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis. Sebagai warga negara, hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan patokan ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik ketentuan itu terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket, sopan santun, atau tata krama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contoh-contoh norma kesopanan: yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Memakai pakaian yang pantas dan rapi. Dan jangan berkata kasar dengan orang lain. Jadi B adalah option yang paling tepat. Oke teman-teman, berapa yang benar? Jangan lupa tuliskan jawaban Anda di komentar. Apakah benar semua atau malah salah semua? Oke, cuman bercanda, masa salah semua? Oke, insyaallah kita nanti akan lanjut ini soal-soal PKN SD. Tapi nanti saya tidak akan bahas. Kita akan bikin langsung macam tryout saja. Tapi saya akan kasih jawabannya ya. Misalnya nomor 1 soalnya ini saya kasih waktu jawab, kemudian saya akan kasih jawabannya ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.